Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Eka Yesi Yuniati. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dalam video kali ini adalah video micro teaching mengenai teks ceramah untuk memenuhi tugas magang 2 yang diampu oleh Ibu Rusarini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak salah kata yang saya ucapkan, baik sengaja ataupun tidak. Harapannya semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, alhamdulillah ya. Baik, mari kita siap-siap terlebih dahulu untuk pelajaran pada pagi hari ini. Dipersiapkan alat tulisnya? Siap Bu, sudah Bu. Sudah ya. Ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Yuk silakan ketua kelas. Marilah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, jadi kabarnya sehat semuanya ya. Sudah sarapan? Sudah Bu. Sudah, baik. Sekarang Ibu presensi terlebih dahulu ya. Oke. Aulia Marlina? Hadir. Oke. Eko Prasetyo? Hadir Bu. Baik. Dwi Setiorini? Hadir Bu. Oh ya. Andita Pitaloka? Hadir Bu. Oke. Febri Sigit? Hadir Bu. Oke. Sri Abdullah? Hadir Bu. Oke, sudah lengkap semuanya ya. Berarti total kelas 10A ini ada 24 orang. Oke, baiklah kalau begitu. Ini Ibu mau bertanya pada semuanya ya. Ada yang pernah menjadi penceramah? Coba tunjuk jari yang sudah pernah. Yayan sudah Bu. Ya sudah ya. Iya Bu. Kenapa diam aja? Malu Bu. Oh, malu. Ya udah. Mungkin lainnya. Ada yang pernah ini bercerita di depan kelas? Siapa yang Sigit sudah? Bu, Sigit. Sigit. Iya Bu, saya Bu. Jadi gimana rasanya bercerita di depan kelas itu? Apakah pakai naskah terlebih dahulu atau cerita asal gitu? Iya Bu, pakai naskah Bu. Pakai naskah ya. Ya, itu berarti sudah tidak asing lagi ya dengan naskah untuk bercerita, berbagi pengalaman, berbagi informasi ya. Itu disebut teks ceramah seperti itu. Oke, jadi pada pertemuan kali ini memang kita akan membahas tentang teks ceramah. Oke. Tentang teks ceramah. Nah, anak-anak sudah membaca modul yang Ibu berikan? Sudah Bu. Sudah. Oke. Jadi begitu ya, kita akan membahas tentang teks ceramah. Nah, teks ceramah itu teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang telah menguasai bidangnya. Itu bisa secara langsung maupun melalui media. Medianya itu pun bisa dari elektronik ataupun digital. Iya seperti itu. Nah, kemudian tadi kan sudah Ibu tanya ya, ada yang sudah pernah untuk bercerita di depan kelas ataupun sudah pernah berceramah begitu. Nah, orangnya itu disebut penceramah. Nah, penceramah itu juga orangnya berarti sudah menguasai bidang informasi yang disampaikan begitu. Nah, untuk ceramah itu sendiri diperuntukkan didengar oleh banyak orang, medianya langsung di kelas ataupun di aula dan bisa di tempat-tempat lainnya melalui sarana komunikasi seperti televisi atau radio, melalui internet dan lain sebagainya. Begitu ya anak-anak. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan?
Dan yang sebelah kiri ada yang ditanyakan, mbak-mbaknya ini adik-adik perempuan? Tidak. Tidak ya. Yang dari laki-laki? Tidak bu, tidak bu. Oke, berarti bisa dilanjut. Bisa Oke bu. ya, lanjut ya. Oke, jadi begini anak-anak, ceramah itu sifatnya umum ya, umum. Kemudian mencakup semua bidang yang disampaikan oleh orang yang memang ahli dalam bidangnya, begitu. Kemudian teks ceramah itu biasanya bisa kita jumpai dalam acara-acara atau siaran langsung maupun melalui sarana komunikasi ya, seperti media cetak maupun media elektronik. Nah, teks ceramah sendiri memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi berupa pengetahuan kepada khalayak, juga untuk mengajak dan meyakinkan. Nah, dari teks ceramah itu sendiri, Ibu ingin bertanya, apakah teks ceramah memiliki struktur? Coba yang bisa menjawab angkat tangan dulu, sebutkan nama. Saya bu. Ya, tahu ya, bagaimana? Adakah struktur dalam teks ceramah? Saya Eko Prasetyo bu. Ada Ya. bu. Ada ya. Iya. Oke, berarti ada ya. Mungkin dari tanggapan sebelah kiri ada strukturnya enggak? Enggak tahu, ini diem nih. Oke, jadi jawaban dari Mas Eko Prasetyo itu betul. Jadi teks ceramah itu memang ada strukturnya seperti itu. Nah, apa saja struktur dari teks ceramah? Coba, ada yang tahu? Yayan bu, Yayan bu, Yayan. Gimana, enggak usah tunjuk-tunjukkan. Yang tahu coba langsung angkat tangan, sebutkan nama, yuk. Ya bu, saya bu, Yayan. Ya, iya Yayan, gimana? Saya Apa cuma saja strukturnya untuk teks ceramah? pembuka atau tesis. Ya, Kemudian dilanjutkan dengan isi dan Ya. penutup. oke. Ya, jadi itu betul. Jadi struktur dari teks ceramah itu ada 3 ya. Jadi ada bagian pembuka atau pendahuluan, kemudian bagian isi dan penutup. Untuk memudahkan mengingat, Ibu akan mencatat ini ya, yang apa? Inti pentingnya. Jadi pengertian tadi sudah ya, pengertiannya sudah. Kemudian ini masuk ke struktur dari teks ceramah. Oke. Pengertian struktur. Ini strukturnya tadi ada 3 ya. 3. Oke. Nah, sekarang kita bahas lebih detail lagi mengenai struktur-struktur dari teks ceramah itu sendiri. Tadi kan ada 3. Yang pertama adalah pendahuluan atau pembuka. Ya, itu benar yang disampaikan oleh Mas Eko Prasetyo. Bukan Mas Eko tadi. Saya Yayan bu, ya? Yayan. Oh iya, Yayan, betul sekali. Jadi yang pertama kan ada pendahuluan, itu berupa pembuka dan pengantar. Nah, pembuka disebut juga tesis, tadi betul ya. Pembuka berupa pengenalan isu, masalah atau pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Nah, bagian apa? Bagian pembuka dalam teks ceramah itu sama dengan isi dalam teks eksposisi. Ya, ada yang disebut isu. Intinya tesis ya dalam pendahuluan itu berisi isu, permasalahan, pandangan umum dari penulis atau pembicara seperti itu. Kemudian masuk ke bagian isi ceramah. Jadi bagian isi ceramah itu ada inti ceramah dan gagasan yang ingin disampaikan. Isi dalam teks ceramah berupa rangkaian argumen. Jangan lupa dibuka lagi modul yang Ibu berikan ya. Jangan ramai sendiri di belakang. Itu yang di pojokan itu ngapain? Jangan main-main ya. Oke. Lanjut ya. Jadi pada bagian isi dikemukakan pendapat-pendapat dan fakta begitu. Tujuannya untuk apa tujuannya begitu? Tujuannya adalah untuk memperkuat argumen-argumen atau pendapat dari pembicara itu sendiri. Nah, penggunaan fakta dan data pada bagian isi ini juga sangat penting. Gunanya untuk apa? Untuk meyakinkan audiensi. Jadi supaya lebih mengena ya, lebih paham begitu. Meyakinkan. Nah,
untuk yang ketiga itu ada penutup. Mungkin semuanya sudah tidak asing lagi ya dengan penutup gitu. Karena dalam penutup itu berisi simpulan dan salam penutup. Nah, dalam penutup itu ada penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya gitu. Yang mana itu ada simpulan dan rangkuman, kemudian penjelasan hasil penalaran dari penjelasan yang sebelumnya. Nah, itu ditandai dengan kata-kata berupa saran yang disertai dengan alasan yang jelas seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu, bisa Bu. Oke. Ya, yang sebelah pojokan itu tadi, ini tadi bahas soal apa? Coba. Ada yang tahu? Apa tadi poin kedua? Struktur. Iya, struktur. Ayo jangan mainan HP ya yang di pojokan ya. Oke, fokus. Baik, selanjutnya setelah struktur kita akan bahas apa? Coba. Ada yang tahu? Oke, seperti dalam modul ya anak-anak, kita akan bahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks ceramah gitu. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks ceramah itu menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua jamak seperti sapaan ya. Nah, kata ganti orang pertama atau tunggal itu seperti saya, aku, kami begitu. Nah, kemudian kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan itu ditujukan pada orang banyak. Apa contohnya? Ada yang tahu? Mereka Bu. Mereka, terus? Sudah. Apa lagi? Sudah, cukup Bu, itu sedikit saja. nakal Bu, sedikit nakal. Ayo jangan nakal ya. Kita fokus dulu di pembahasan tentang teks ceramah. Nanti kalau tidak paham bisa bertanya, jangan mainan sendiri. Ya. Oke, jadi kata ganti orang kedua tadi itu ada contohnya misalnya hadirin, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara seperti itu dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah menggunakan kata ganti ya, kita untuk kaidah selanjutnya adalah menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contoh, jika fokus terhadap topik pembahasan adalah kebahasaan, maka istilah-istilah yang muncul dalam teks ceramah adalah sarkastis, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, kemudian etika dalam berbahasa seperti itu. Nah, selanjutnya juga menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab dan akibat. Ya, contoh kata-kata sebab akibat adalah jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, oleh sebab itu, ya seperti itu ya. Jadi banyak sekali untuk yang menunjukkan hubungan argumentasi itu tadi seperti itu. Nah, kemudian selain itu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan temporal atau perbandingan atau pertentangan. Contohnya ada sebelum itu, kemudian, namun, sebaliknya, pada akhirnya, kemudian berbeda halnya dengan seperti itu. Nah, next. Jadi selanjutnya untuk kaidah kebahasaan dari teks ceramah itu ada menggunakan kata kerja mental. Jadi kata kerja mental itu seperti diharapkan, memprihatinkan, kemudian memperkirakan, lalu mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, seperti itu. Selanjutnya ada lagi itu kata-kata persuasif ya. Kata-kata persuasif itu contohnya sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, hendaknya, hendaklah, begitu. Oke, paham anak-anak? Bisa dipahami tidak? Bisa dimengerti tidak? Bisa Bu. Bisa ya? Oke, mungkin ada yang sampai sini ada yang ingin bertanya. Kalau tidak, Ibu lanjut. Oke, kalau dia berarti tidak ada yang ingin bertanya. Sudah paham semua. Oke, selanjutnya
Oh ya, tadi yang ketiga biar mudah dipahami, Ibu catat ya. Kaidah kebahasaan. Nah, selanjutnya mungkin ada yang tahu apa yang seharusnya dibahas setelah pengertian struktur kaidah kebahasaan. Apa yang kurang anak-anak? Ada yang tahu? Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks ceramah. Gitu. Ciri-cirinya seperti apa sih teks ceramah itu? Nah, ini ada yang sudah tahu? Tadi yang sudah pernah sudah pernah ceramah itu mungkin tahu apa saja ciri-ciri dari teks ceramah. Coba. Saya Bu. Iya, Febri. Ciri-cirinya yaitu ada sesuatu yang dijelaskan atau disampaikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Oke, ada lagi mungkin? Saya Bu Yayan. Iya, Yayan. Iya, Yayan. Disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian. Oh, disampaikan seseorang memiliki keahlian, ya betul. Oke, dari dua jawaban itu sudah betul. Mungkin ada yang lain lagi? Saya Bu. Ya. Siapa namanya? Eko Bu Eko. Oh iya, Eko. Silakan, bagaimana? Berisi argumen yang menguatkan topik yang dibacakan. Oke, betul semua. Dari ketiga jawaban itu betul semua. Jadi yang pertama tadi ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan kepada halayak ya untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Itu betul sekali. Nah, kemudian tadi berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan juga betul. Kemudian ada lagi, itu disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian, itu betul. Nah, Ibu akan menambahkan dari ketiga jawaban itu dalam teks ceramah itu juga terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan, gitu. Kemudian memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks itu. Jadi nanti tujuannya untuk meyakinkan pendengar. Kemudian dalam teks ceramah itu juga terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar, yaitu berupa dialog, tanya jawab, kolom komentar tanggapan video jika itu dilakukan secara daring dan lain sebagainya. Nah, begitu ya anak-anak. Kemudian contoh dari teks ceramah ya itu banyak sekali ya. Dalam modul itu juga, dari modul yang Ibu berikan itu juga terdapat beberapa contoh. Oke, kita langsung bahas saja dari contoh yang dibuka ya anak-anak. Dibuka dulu. Nah, kita akan mengambil salah satu contoh dari modul yang Ibu beri ya, contoh teks ceramah singkat ya, yang judulnya pentingnya berbahasa santun. Mungkin bisa dibuka ya, itu yang nomor 3. Nah, jadi dalam teks ceramah itu kan tadi sudah disampaikan strukturnya ada berapa? 3 Bu. Iya, ada 3. Nah, yang pertama untuk pembuka itu seperti ini ya. Pembuka atau pendahuluan tadi bisa disebut juga tesis itu kalau dalam contoh mungkin bisa dilihat lagi. Nah, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau sarkastis, nah menyerang, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Nah, dalam kalimat itu ya, itu termasuk dalam pembukaan. Nah, kemudian dalam isinya itu rangkaian argumen atau berisi pendapat gitu. Nah, dari sini kita lihat lagi, fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral agama dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya
penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Nah, kesantunan itu pula berkaitan dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Begitu untuk isinya. Nah, kemudian kita melihat dalam bagian penutup, yaitu ada penegasan ulang. Nah, berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Jadi sejak kecil, anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, ya. Sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Nah, ini tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Jadi begitu ya anak-anak. Nah, itu tadi contoh dari teks ceramah. Nah, contoh tapi tadi contoh dari teks ceramah yang singkat seperti itu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu mengenai teks ceramah? Tidak. Oke, ada yang ditanyakan yang lainnya? Kalau tidak, mungkin mengingat waktu, kita akan cukupkan pertemuan pada karena sudah siang ya, siang hari ini begitu. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke, berarti Ibu langsung simpulkan saja pertemuan pada hari ini itu membahas tentang apa? Teks ceramah. Iya, teks ceramah tadi sudah mengerti ya apa itu teks ceramah. Kemudian ada berapa struktur dari teks ceramah, apa saja struktur teks ceramah begitu ya. Kemudian apa kaidah kebahasaan dan bagaimana itu contoh-contoh dari teks ceramah itu sendiri. Oke? Sudah cukup? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah, kalau begitu kita persiapan untuk pulang. Selesai mengakhiri dan bukan pulang. Kalian masih ada pelajaran selanjutnya ya. Oke, kita akhiri pelajaran bahasa Indonesia kali ini ya. Yuk, siap-siap dulu. Kita bisa bereskan. Nah, kalau sudah, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pertemuan kali ini. Ya, silakan ketua kelas. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siang, Bu. Siang. Terima kasih anak-anak. Iya, Bu. Bisa keluar ke kelas masing-masing. Bu, Yayan check out Shopee. Tidak apa-apa, sudah selesai perkuliahan. Nanti di WhatsApp sampai salam.